Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat sehat kepada kita, masih memanjangkan umur kita sehingga kita masih bisa bertatap muka dalam video ini. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi ini apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita, dan apa bukti-bukti kesesatan dari ajaran-ajaran mereka. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, terlebih dahulu saya ingin melakukan klarifikasi dari beberapa video saya yang telah lalu. Yang pertama, saya tampil di hadapan Anda semua membahas tentang orang-orang Wahabi ini bukan berarti ingin memecah belah umat, akan tetapi justru saya ingin mencegah terjadinya perpecahan umat yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Biasanya perpecahan itu dimulai dari dalam kehidupan rumah tangga, di mana seorang ayah tidak lagi sepaham dengan anak-anaknya, tidak sepaham lagi dengan istrinya, tidak sepaham lagi dengan tetangga-tetangganya. Padahal dulunya mereka hidup rukun, hidup tenang, dan bahagia dalam beribadah. Namun setelah munculnya orang-orang yang berpaham Wahabi, yang menyebarkan ajaran ini bid'ah dan itu bid'ah, masyarakat awam menyangka bahwa apa yang mereka sampaikan itu betul. Padahal apa yang mereka sampaikan itu hanyalah sesat dan dapat menyesatkan orang banyak. Kemudian yang kedua, bagi sahabat-sahabat yang ingin tahu apa itu Wahabi, apa sejarahnya Wahabi itu, dan bagaimana ciri-ciri ajaran mereka, saya sampaikan saat ini bahwa saya bukan ahlinya untuk menjawab masalah itu. Jika sahabat-sahabat sekalian ingin lebih mendalami masalah Wahabi itu, maka silakan tonton orang-orang yang membahas masalah Wahabi itu. Orang-orang yang sangat ahli seperti Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Haji Abim Maulana Syarifuddin, Kiai Haji Bahauddin, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Gus Baha, Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Habib Hussein, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang sangat ahli berbicara masalah Wahabi itu. Silakan Anda tonton, silakan Anda simak penjelasan dari mereka. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya hanyalah orang awam yang pernah terjebak dalam paham itu. Akan tetapi dengan karunia Allah, saya telah dikeluarkan dari paham itu di tahun 2009 lalu. Saya turut prihatin terhadap umat baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun saya tidak ahli masalah sejarah Wahabi itu, akan tetapi saya sedikit mengerti dan sedikit punya pengalaman bagaimana suasana hati dan suasana pikiran mereka, dan bagaimana cara menghadapi mereka, baik berhadapan langsung maupun tidak langsung. Kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berani mempertahankan keyakinan kita. Meskipun kita tidak banyak menghafal dalil-dalil untuk melawan mereka. Kenapa? Karena selama ini kita tertipu dengan ucapan-ucapan mereka yang banyak sekali menghafal dalil-dalil. Sebenarnya itu hanyalah gertakan saja. Kita digertak agar orang-orang awam yang melihat mereka begitu banyak menghafal dalil-dalil, akhirnya jadi takut, tidak berani bersuara. Sebenarnya
Mereka, orang-orang Wahabi itu bukan hanya mencari dalil Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang lebih kita kenal dengan istilah dalil nakli. Buktinya, sudah berapa banyak ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang menjelaskan kepada mereka, ini dalilnya orang membaca tahlil, ini dalilnya orang membaca bersanji, ini dalilnya orang melaksanakan maulid Nabi dan lain-lain. Tapi tetap saja mereka tidak mengerti. Apakah benar sebodoh itu mereka dalam berpikir? Apakah benar mereka tidak mampu berpikir yang jernih? Sebenarnya yang mereka minta dan yang mereka tunggu-tunggu selama ini bukan hanya dalil nakli itu, tapi juga dalil akal, yang masuk akal, yang dapat diterima logika mereka, atau yang lebih kita kenal dengan istilah dalil akli. Meskipun mereka terlihat pandai saat berbicara di depan orang banyak, akan tetapi dalam menemukan kebenaran, untuk menemukan kebenaran, mereka sangat bodoh dan hanya merusak akal mereka. Karena akal mereka yang rusak, maka untuk menyembuhkan akal itu tidak ada jalan lain kecuali dengan menggunakan dalil akli itu. Sahabat-sahabat sekalian, jika kita mengaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus berani menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kita laksanakan selama ini benar dan ada dasar yang kuat, bukan hanya kita sekedar ikut-ikutan. Jika kita merasa terganggu dengan mereka, maka harus ada yang berani menampakkan diri untuk mencegah mereka. Jangan sampai kita hanya diam, jangan sampai kita hanya bersembunyi. Jika kita terus-terusan bersembunyi, lalu kapan kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah sebenar-benarnya yang berada di jalan yang lurus? Siapa tahu dengan dakwah kita itu akan menjadi sebab hidayah bagi mereka. Minimal mereka mengurangi tuduhan-tuduhan terhadap orang lain yang mereka anggap berbuat bid'ah. Kemudian yang ketiga, meskipun orang-orang Wahabi itu tidak sepaham dengan kita, tetapi kita juga harus berani jujur mengakui kelebihan-kelebihan mereka. Karena tidak semua yang mereka ajarkan itu sesat. Tidak semua yang mereka sampaikan dalam ceramah-ceramah mereka, dalam kultum-kultum mereka, dalam khutbah-khutbah mereka itu salah. Contohnya, ketika mereka menyampaikan tentang ingat kematian, rajin menuntut ilmu, menyampaikan tentang kisah pengorbanan para sahabat dalam mendampingi Rasulullah saat berperang, itu bisa kita dengar dan bisa kita ambil sebanyak-banyaknya manfaat dari apa yang mereka sampaikan. Tapi ketika mereka sudah mulai membahas tentang ini bid'ah dan itu bid'ah, maka lebih baik kita menjauh dari mereka. Sebab itu hanya membuat kita nanti bermusuhan. Mereka punya dasar dan kita juga punya dasar. Yang jadi masalahnya adalah mereka sudah terbiasa dan mudah sekali membid'ahkan orang. Yang keempat, dalam menonton video saya mohon jangan dipotong-potong atau di-skip. Tontonlah sampai habis agar tidak gagal paham. Tonton terus video saya, karena cepat atau lambat semuanya akan jelas terlihat apakah saya ini pengikut ajaran orang-orang Wahabi atau pengikut ajaran orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apakah maksud saya tampil dalam video seperti ini untuk memecah belah umat atau justru ingin menyatukan umat? Apalah artinya
kita mengaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah merasa terganggu oleh orang-orang Wahabi yang selalu melontarkan tuduhan-tuduhan dusta, tidak ada di antara kita yang mau melawan mereka. Apakah kita lupa bahwa Rasulullah SAW sangat melarang kita mengganggu umat-umat di luar agama Islam? Rasulullah sangat melarang kita mengganggu ketenangan mereka dalam beribadah. Bahkan Rasulullah mengancam kita, barang siapa yang mengganggu mereka, maka aku yang pertama kali akan memerangi mereka. Itu umat lain, agama lain yang terganggu. Rasulullah akan memerangi kita. Apalagi yang terganggu itu adalah umat Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah pasti akan lebih marah. Sekarang Rasulullah SAW telah tiada. Siapa lagi yang akan menggempur orang-orang yang selalu mengganggu umat Rasulullah SAW saat beribadah itu kalau bukan kita? Menggempur bukan berarti harus secara fisik. Menggempur bisa juga berarti melakukan perlawanan dengan perang pemikiran yang cerdas. Itulah beberapa klarifikasi yang saya rasa cukup jelas dari video-video saya yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.